Om Swastiastu, Tabe Selamat Minggu Melatai, Salam Sujud Kerendem Lempang. Perkenalkan, nama saya Ridwan Diono, NIM 251004, Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu I Gusti Bagus Arya, PP Eskom Mkom. Saya mengambil studi kasus AI plagiarisme terselubung dan krisis integritas akademik. Alasan saya mengambil kasus ini: satu, agar nyata topik ini bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan realitas harian yang sedang dihadapi oleh seluruh institusi pendidikan di dunia saat ini. Gelombang AI generatif mengubah rangkap tugas akhir, artikel ilmiah, dan evaluasi belajar secara instan. Membahas hal ini menunjukkan bahwa kita peka menghadapi isu komputer yang sedang menuntut solusi cepat. 2. Penggeseran paradigma diri, melarang menjadi beradaptasi. Kasus ini membuka ruang diskusi yang sangat kaya karena solusinya bukan lagi sekadar memberikan sanksi atau melarang AI. 3. Relevansi kuat dengan dunia keguruan dan pendidikan. Sebagai akademisi yang bergerak di dunia pendidikan, kasus ini menyentuhkan esensi terdalam dari proses belajar mengajar. Mengangkat isi ini berarti kita peduli terhadap nasib proses kognitif manusia. Kita sedang meneliti bagaimana cara menjaga agar generasi masa depan tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan menulis secara mendalam akibat terlalu tergantung pada kepraktisan teknologi. Latar belakang kasus ini: teknologi AI generatif telah mendemokratisasi akses terhadap informasi dan kepenulisan. Lompatan teknologi ini menciptakan celah etika yang besar di lingkungan akademis. Plagiarisme memiliki definisi yang hitam putih, menyalin karya orang lain kata demi kata tanpa atribusi. Kehadiran AI generatif melahirkan plagiarisme terselubung. Fenomena ini berada di area abu-abu karena teks yang dihasilkan AI bersifat baru secara sintaksis, tetapi kosong secara esensi proses berpikir orisinal. Mahasiswa atau peneliti menyuapi AI dengan ide orang lain, lalu AI mengemasnya ulang dengan redaksi yang sama sekali baru. Secara sistem, tulisan tersebut lolos deteksi copy paste, namun secara substansi terjadi pembajakan intelektual yang hilangnya proses kognitif manusia dalam belajar. Hubungan kasus ini dengan materi-materi yang sudah diberikan. Hubungan dengan fenomena di global di internet, plagiarisme digital, dan AI. Fenomena mahasiswa yang menggunakan AI untuk memproduksi tugas akademik tanpa memberikan citasi yang valid dikategori sebagai pelanggaran etika berat. Secara teoretis, tindakan ini memicu dampak akademik berupa penurunan orisinalitas dan ketergantungan terhadap AI. Krisis integritas akademik, penggunaan AI secara langsung berselubung mengikis
esensi kejujuran ilmiah yang secara sistematis menyebabkan hilangnya integritas dalam ekosistem pendidikan. Hubungan dengan publikasi online dan etika penelitian. Pelanggaran etika riset, penggunaan teks generatif AI tanpa melakukan disclosure atau penyebaran kredit yang jujur dinilai setara dengan tindakan menyalin karya orang lain. Ancaman terhadap validitas ilmiah ketika AI digunakan secara tidak etis untuk memanipulasi atau membuat konten akademik. Hasil karya tersebut mengalami penurunan kualitas dalam aspek validitas serta transparansi metodologi yang pada akhirnya merusak rekam jejak atau jejak akademik digital. Hubungan dengan psikologi transpersonal, ontologi global brain. Internet bertindak sebagai otak besar di mana informasi mengalir dengan cepat antar pengguna. Ketika pengguna AI tanpa citasi meluas dan dianggap rumlah, terbentuk sebuah kesadaran kolektif yang keliru di internet. Efek echo chamber dan penyeragaman pola pikir. Ketergantungan masalah pada AI yang tidak etis menyebabkan penyeragaman pola pikir. Mahasiswa tidak lagi melatih pemikiran kritisnya secara mandiri, melainkan terjebak dalam imitasi massal dari output algoritma digital. Kesimpulan singkat, hubungan kasus ini dengan materi kuliah yang saya dapatkan pada pertemuan-pertemuan yang sudah berada pada titik etika dalam literasi digital. Penyalahgunaan AI untuk plagiarisme adalah bentuk pelanggaran etika nyata dalam publikasi online dan fenomena global yang didorong oleh arus informasi tak terkendali di dalam global brain, sehingga termasuk komitmen informed consent dalam hal kejujuran sumber data serta peruntukan integrasi akademik. Refleksi dampak bagi individu, mahasiswa ataupun siswa. Kematian pola berpikir kritis ketika AI digunakan secara instan untuk memproduksi tugas tanpa proses pola pikir. Individu kehilangan kemampuan untuk menganalisis, menyintesis, dan memecahkan masalah secara mandiri. Krisis identitas dan kepercayaan diri, ketergantungan pada AI, pembuatan seseorang meragukan kemampuan sendiri. Munculnya perasaan bahwa mereka tidak akan bisa menghasilkan karya yang baik tanpa bantuan algoritma. Degradasi moral, membiasakan diri melakukan plagiarisme terselubung, mengakui teks generatif AI sebagai pemikiran sendiri, mengikis nilai kejujuran yang terjadi dasar pembentukan karakter. Bagi dunia pendidikan, devaluasi gelar akademik jika kelulusan dan nilai tinggi biasanya didapatkan dengan modal prompting tanpa pemahaman, maka esensi dan kehormatan dari gelar akademik akan runtuh semata di mata masyarakat.
redesign modal assessment, mengubah metode penilaian dari yang sekadar berbasis teks atau makalah yang mudah dimanipulasi AI, terjadi assessment autentik, ujian lisan, presentasi serta langsung, debat dan refleksi berbasis pengalaman nyata di kelas jauh lebih sulit ditiru oleh AI. Integrasi literasi AI dan etika digital. Daripada melarang AI secara total, yang mana sangat tidak mungkin, kurikulum harus mengajarkan secara menggunakan AI secara etis. Ini termasuk aturan di klausul kapan dan bagaimana mencantumkan AI dalam sistasi berdasarkan seluruh analisis teoretis, refleksi, dan solusi yang dibahas sebelumnya. Kesimpulan utama, krisis integritas akademik akibat plagiarisme terselubung berbasis AI bukan sekadar masalah teknis penjeplakan, melainkan sebuah patologi digital yang mengancam hilangnya orisinalitas, penurunan kemampuan berpikir kritis, dan penyeragaman pola pikir di dalam ekosistem pendidikan. Penyalahgunaan teknologi ini melanggar viral dasar etika riset, validitas ilmiah, dan transparansi metodologi publikasi ilmiah. Untuk memutuskan rantai krisis ini, dunia pendidikan harus bertransformasi melalui desain sistem assessment dari yang berbasis teks murni ke arah asesmen autentik dan kontekstual. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya pahami tentang materi-materi yang sudah saya pelajari. Terima kasih.